Tiga Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Bagian 7, Jilid 14. Di pagi hari yang ke-9, ketiga orang itu kelihatan berdiri di tepi pantai, di ujung timur Pulau Jawa. Di laut, kelihatan gugusan pulau-pulau. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang terpisah menyendiri. Perahu-perahu nelayan kelihatan di mana-mana. Angin dari laut bertiup, melambai-lambaikan rambut serta pakaian mereka. Pranajaya menunjuk ke sebuah teluk sempit dan berkata, "Di situ ada perkampungan nelayan. Kita bisa mencari keterangan di mana letak Pulau Seribu Maut, dan sekalian menyewa perahu serta membeli perbekalan." Wiro mengangguk. Ketiganya segera menuju ke perkampungan itu. Seorang nelayan tua mereka temui tengah memperbaiki jala di teluk itu. Prana menyalaminya, lalu bertanya, "Bapak, yang manakah di antara pulau-pulau di tengah laut sana yang bernama Pulau Seribu Maut?" Perlahan-lahan nelayan tua itu mengangkat kepalanya dan membuka topi pandannya. Dipandanginya Pranajaya, lalu Wiro dan Sekar. "Kau bertanyakan Pulau Seribu Maut, nak?" ujar nelayan tua ini. Prana mengangguk. "Kalau tak tahu jelasnya, kira-kira saja," berkata Wiro. Si nelayan hela nafas dalam. "Umurku 60 tahun, nak. Dan hari inilah baru ku dengar ada seorang yang bertanya di mana letak Pulau Seribu Maut." Nelayan itu hela nafas dalam sekali lagi. "Apakah kalian hendak menuju ke sana?" "Betul," sahut Prana. Mata yang sudah agak mengabur dimakan umur dari nelayan tua itu memperhatikan ketiga manusia itu dengan lebih teliti. "Kalian tentunya orang-orang dunia persilatan. Tidak heran kalau kalian bernyali menanyakan letak pulau itu. Urusan apakah gerangan yang membawa kalian begitu berniat menuju ke sana?" "Ah, tak ada apa-apa, Pak. Cuma kepingin tahu saja," jawab Prana. Si nelayan tertawa. "Kepingin tahu dan menemui kematian di sana. Nak, dengar. Hanya manusia-manusia yang mau lekas-lekas mati saja yang berhajat pergi ke Pulau Seribu Maut." "Namanya memang menyeramkan," kata Wiro sambil usap-usap dagu. "Tapi sebetulnya ada kehebatan apakah di sana sampai pulau itu demikian ditakuti orang-orang?" "Ah, kalian bukan orang-orang sini. Kalian tidak tahu, nak, di situ bersarang gerombolan bajak laut yang dipimpin oleh seorang bernama Bagaspati. Setiap perahu atau kapal yang lewat di Selat Madura ini pasti dirampok, manusia-manusianya dibunuhi. Kampungku ini pun tak urung menjadi korban kejahatan Bagaspati dan anak buahnya. Perempuan-perempuan kami diambil dan dibawa ke Pulau Seribu Maut. 1 kali seminggu kami mesti menyiapkan dan memberikan bahan-bahan makanan kepada mereka. Kami tak bisa berbuat apa-apa, nak. Kalau melawan berarti mati. Kenapa tidak pindah ke kampung lain?" tanya Sekar. "Lebih berabe lagi," jawab si nelayan. "Kalau kami berani pergi dari sini, semua penghuni kampung dari yang kecil sampai tua macamku ini akan dibunuh." Begitu Bagaspati mengancam. "Pernah berhadapan muka dengan manusia Bagaspati itu?" tanya Prana. "Pernah dan pernah ditampar. 3 hari aku tak bisa meninggalkan tempat tidur, karena masih pening dilanda tamparannya." Wiro Sableng mengulung senyum. Diperhatikannya beberapa buah perahu yang berada di tepi pantai itu. "Perahu-perahu Bapak?" tanya Wiro. Si nelayan mengangguk. "Bisa kami sewa sebuah, untuk pergi ke Pulau Seribu Maut?" "Ya." Nelayan tua geleng-gelengkan kepalanya. "Aku memang sudah tua dan hampir masuk liang kubur. Tapi walau bagaimanapun, aku tak mau cari urusan yang bisa mempercepat kematianku. Tak ada satu orang pun yang akan mau menyewakan perahunya ke Pulau Seribu Maut. Tak ada satu pemilik perahu pun yang akan mengantarkan kalian ke sana. Pulau Seribu Maut adalah pulau kematian. Kalau begitu, Bapak terangkan saja letaknya." "Tidak bisa, nak, tidak bisa." Si nelayan lalu cepat-cepat meninggalkan ketiga orang itu. Yang ditinggalkan saling berpandangan, lalu pergi ke pusat kampung. Dan sebagaimana yang dikatakan nelayan tua tadi, tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau menyewakan perahunya, apalagi mengantar mereka ke Pulau Seribu Maut. Juga ketiganya tak berhasil mencari keterangan di mana kira-kira letak pulau angker tersebut. "Penduduk di sini sialan semua," gerutu Wiro Sableng. "Pada mati ketakutan. Kurasa mencari dan pergi ke tempat seorang putri cantik tidak sesukar ini. Cuma mencari kepala bajak saja begini susah. Geblek, kita tak bisa salahkan penduduk, Wiro," ujar Prana. "Kalau begini, kita terpaksa bikin perahu sendiri atau rakit," kata Wiro mengalih pembicaraan. Prana mengangguk. "Rakit kurasa lebih baik daripada perahu. Ombak di selat ini cukup besar." Menjelang tengah hari, maka di tengah laut lepas di Selat Madura itu kelihatanlah sebuah rakit yang laksana, terbang, memecah gelombang air laut, melaju dalam kecepatan yang luar biasa,
semakin lama semakin jauh dari pantai. Beberapa nelayan yang perahu mereka kebetulan dilewati oleh rakit itu tersentak kaget. Mereka hampir-hampir tak dapat mempercayai pandangan mata mereka. Apakah mereka telah mengimpi di siang bolong yang panas terik itu, atau telah melihat jin-jin laut gentayangan di depan mereka? Betapa tidak, 3 orang mereka lihat berada di atas rakit itu. Satu di antaranya gadis cantik jelita. Meski ombak tidak besar, tapi untuk mengarungi lautan dalam kecepatan yang demikian rupa dan dengan sebuah rakit pula, benar-benar mustahil, benar-benar tak bisa mereka percaya. Dan yang lebih tidak dapat mereka percayai ialah karena 2 orang pemuda yang ada di atas rakit itu mempergunakan tangan-tangan mereka sebagai pendayung yang membuat rakit tersebut laksana terbang. Jangan-jangan jin-jin laut yang kita lihat ini, Warana, kata seorang nelayan pada kawannya yang berada dalam sebuah perahu jauh di muka rakit itu. Dia dan kawannya sama-sama mengusap mata berkali-kali. Hai, lihat, mereka menuju ke sini, seru Warana. Celaka kita, kayu yang cepat, Warana, sebelum jin-jin laut itu datang mencekik kita. Warana dan kawannya segera menyambar pendayung. Tapi belum lagi kedua kayu pendayung mereka mencelup ke dalam air laut, rakit yang berisi 3 manusia itu sudah berhenti di hadapan mereka. Paras kedua nelayan itu pucat pasi. Meski yang mereka lihat adalah benar-benar manusia, namun rasa tak percaya tetap membuat mereka menyangka bahwa 3 manusia di atas rakit itu adalah jin-jin laut yang datang mengganggu mereka. Saudara, yang manakah Pulau Seribu Maut? Bertanya laki-laki muda yang bertangan buntung. Baik Warana maupun nelayan yang satu lagi hanya terduduk bermuka pucat dalam perahu mereka tanpa bisa membuka mulut. Wiro memandang keheranan, juga Sekar. Hai, apa kalian tak dengar orang bertanya? Seru Wiro Sableng. Warana membuka mulut tapi tak ada suara yang keluar. Kalian seperti orang yang ketakutan, ujar Wiro. Prana juga melihat bayangan ketakutan itu pada wajah kedua nelayan tersebut. Dia tak tahu apa sebabnya dan dia tak mau peduli. Dia bertanya lagi, di mana letak Pulau Seribu Maut? Saudara-saudara, apa kalian? Kalian. Warana tak berani meneruskan ucapannya. Ketika dilihatnya kawannya mencelupkan pendayung, segera dilakukannya hal yang sama. Perahu mereka segera bergerak tapi kemudian terhenti dengan tiba-tiba. Kedua nelayan itu pergunakan seluruh tenaga untuk mendayung, namun tetap saja perahunya hanya mengapung dan sedikit pun tak bisa bergerak. Ternyata Wiro Sableng telah memegang ujung belakang perahu mereka, dan semakin menjadi-jadilah takut kedua orang itu. Mereka berteriak-teriak dan lari sana lari sini dalam perahu mereka. Ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap berhamburan kembali ke dalam laut. Nelayan-nelayan geblek, apa kalian sudah gila semua, teriak-teriak tak karuan, bentak Wiro. Tolong, tolong, teriak Warana. Kawannya meniru berteriak macam itu pula. Saudara-saudara, kami bukan rampok atau bajak, seru Pranajaya. Wiro garuk-garuk kepalanya dan melangkah ke hadapan Warana. Keblinger betul, orang tanya Pulau Seribu Maut kenapa jadi teriak-teriak minta tolong? Tolong, jin laut, tolong. Tanda seru petik 2. Wiro, Prana, dan Sekar saling berpandangan. Sekar kemudian berbisik pada Prana, keduanya menyangka kita jin laut. Wiro Sableng menjambak rambut Warana dan menepuk-nepuk pipi nelayan ini. Kau kira kami ini bukannya manusia apa? Sompret, kami manusia-manusia macam kau, saudara. Ayo jawab, kenapa kalian teriak-teriak dan di mana letak Pulau Seribu Maut? Dijambak demikian rupa, Warana semakin memperkeras teriakannya. Manusia tak berguna, pergilah, sentak Wiro Sableng seraya melepaskan jambakannya. Begitu dilepas, begitu Warana sambar pendayung dan bersama kawannya mengayuh cepat meninggalkan rakit itu. Meledaklah tawa ketiga orang itu sewaktu Sekar berkata, tentu saja, mana mereka mau percaya bahwa kita adalah manusia-manusia seperti mereka. Tak ada orang yang berakit di laut dan dengan kecepatan laksana angin. Wiro seka kedua matanya yang basah oleh air mata karena tertawa itu. Dia memandang berkeliling dan tarik nafas dalam. Agaknya tak ada satu manusia pun yang bisa kasih keterangan di mana letak pulau itu, kata Wiro. Kita mesti cari sampai dapat. Prana kertakan rahang. Wiro memandang pada Sekar. Gadis itu dilihatnya memandang ke arah utara tanpa berkesip. Apa yang kau perhatikan? Tanya Wiro. Sekar tak menjawab, dan dia masih memandang ke jurusan utara itu. Wiro putar kepala mengikuti pandangan Sekar. Jauh di tengah laut lepas, dilihatnya 2 buah pulau yang besarnya di pandangan mata mereka cuma sebesar ujung jari kelingking saja. Bagaimana kalau kita arahkan rakit kita ke sana? Mengusulkan Sekar. Wiro dan Prana saling pandang dan sama menyetujui.
dan rakit itu pun menggebulah di atas air laut yang muncrat di belah bagian muka rakit. Detik demi detik kedua pulau itu semakin dekat juga. Salah satu dari pulau-pulau itu banyak elang-elang lautnya, Wiro, kata Prana. Wiro Sableng memandang pada pulau yang sebelah kanan. Di atas pulau itu memang kelihatan banyak beterbangan burung-burung. Itu bukan burung elang, Prana. Tapi gagak hitam pemakan mayat, seru Wiro tiba-tiba ketika matanya yang tajam dapat mengenal burung-burung itu. Prana pelototkan mata. Sekar, putar kemudi ke arah pulau itu, kata Prana. Dan sesaat kemudian, rakit itu pun meluncur berputar ke arah pulau yang sebelah kanan. Semakin dekat, semakin jelas keadaan pulau itu. Beberapa buah perahu besar dan kapal kelihatan berada di sekitar teluk yang sempit. Hai, benda apa itu? Mendadak sontak Sekar berseru. Wiro dan Prana berpaling ke arah yang ditunjuk Sekar. Sebuah benda hitam yang sangat besar meluncur pesat ke arah mereka. Ikan raksasa, seru Sekar pula. Wiro Sableng memandang tak berkesip. Benda hitam besar itu memang seperti kepala seekor ikan. Tapi bukan ikan betul-betul. Wiro masih coba meneliti dengan saksama ketika tiba-tiba sekali benda itu lenyap dari permukaan air. Aku merasa tidak enak, desis Prana. Kita mesti waspada, kata Wiro. Baru saja dia habis berkata begini, tahu-tahu benda hitam yang luar biasa besarnya itu sudah muncul di hadapan rakit mereka. Bagian tengahnya laksana seekor buaya raksasa membuka dan plup, sekaligus menelan rakit serta ketiga penumpangnya. Celaka, seru Prana, tapi suaranya lenyap ditelan katupan yang menutup. Wiro memukul lengan tinjunya kian kemari. Terdengar suara bergetar, tapi apa yang dipukulnya itu sama sekali tidak hancur. Gila, apa-apa ini? Teriak pendekar 212. Dia tak bisa melihat Sekar ataupun Prana. Ruang di mana mereka terkurung sangat gelap, bahkan tangan di depan mata pun tidak kelihatan. Pendekar 212 keluarkan kapak naga geni dan batu hitam untuk membuat penerangan. Namun sebelum tangannya menyentuh senjata sakti itu, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Sekejap kelihatan sinar biru, Prana dan Sekar berseru, lalu terdengar suara jatuhnya tubuh kedua orang itu. Sinar biru lenyap. Wiro yakin itu adalah hawa beracun yang telah disemprotkan ke dalam ruangan gelap itu. Kepalanya terasa pusing dan pemandangannya tak karuan. Dia seperti melihat ribuan bintang gemerlap, seperti melihat tali-tali yang melingkar-lingkar berkilauan dan menusuk-nusuk ke arah matanya. Pendekar 212 segera kerahkan tenaga dalam dan tutup semua inderanya. 1 menit kemudian, dia berhasil menolak hawa beracun itu, lalu dengan cepat keluarkan 2 butir pil dan dengan merangkak dia berhasil mencari tubuh Sekar dan Prana, lalu memasukkan pil anti racun ke dalam mulut keduanya. Mendadak terdengar suara berkereketan dan ruangan itu di mana Wiro berada seperti dihamparkan. Kemudian sebuah pintu terbuka. Pendekar 212 segera jatuhkan diri di antara tubuh Prana dan Sekar. Saat itu keduanya sudah mulai sadar. Wiro segera membisiki, "Berbuatlah pura-pura pingsan terus. Jangan lakukan apa-apa sebelum ku beri tanda." Terdengar lagi suara berkereketan, kemudian tubuh mereka terasa menggelinding dan jatuh di atas pasir yang panas dihangati oleh sinar matahari. Perlahan-lahan Wiro Sableng buka kedua matanya. Saat itu terdengar suara seseorang tertawa bergelak. "Sureng Wilis, jadi inikah manusia-manusianya yang katamu kasak kusuk cari keterangan tentang pulau kita?" "Betul, pemimpin," terdengar jawaban seseorang. Wiro Sableng membuka matanya lebih lebar. Dan di hadapannya, beberapa tombak jauhnya, dilihatnya antara belasan manusia-manusia berbadan tegap, berdiri seorang laki-laki yang luar biasa tinggi dan besar badannya. Menurut taksiran Wiro, manusia ini mungkin lebih 2 meter tingginya. Tampangnya beringas, buas, dan amat menyeramkan, ditutupi oleh brewok yang lebat dan berangasan. Sepasang matanya besar dan merah. Hidung juga besar tapi picak. Dia mengenakan jubah hitam bergaris-garis putih. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang. Yang menarik perhatian Wiro ialah tengkorak kepala manusia yang menjadi kalung dan tergantung di leher laki-laki ini. Si tinggi besar berkalung tengkorak manusia itu menggumam. Dia memandang berkeliling, "Apa ada di antara kalian yang kenal pada mereka?" Tak ada suara jawaban. "Kalau begitu, mereka adalah manusia-manusia tidak berguna," ujar si tinggi besar. Penggal kepala kedua laki-laki itu. "Yang perempuan biarkan hidup. Dia cukup bagus untuk disuruh menari telanjang malam ini dan tidur bersamaku." Beberapa kaki kelihatan melangkah ke hadapan ketiga orang itu. Wiro berbisik pada kedua kawannya, "Sekarang, sobat-sobat,
Maka ketiga manusia yang berpura-pura pingsan itu segera melompat dari tanah di mana mereka menggeletak. Jilid 15. Kejut semua orang yang ada di situ bukan kepalang. Tapi anehnya, si tinggi kekar malah keluarkan suara tertawa mengekeh. Hahaha, kalian kira mataku bisa ditipu? Sadarlah Wiro dan kawan-kawan bahwa ucapan si tinggi kekar memerintahkan anak-anak buahnya untuk memenggal kepala mereka adalah pancingan belaka. Pendekar 212 menggerendeng dalam hati. Sebelum kalian mati, kuharap kalian mau kasih keterangan, berkata si tinggi besar yang berjubah hitam bergaris-garis putih. Tangan kanannya ditekankan ke ujung gagang pedang. Ada keperluan apa kau mencari tempat ini? Apakah ini Pulau Seribu Maut? Balas menanya Pranajaya. Si tinggi kekar tertawa lagi. Kalian memang sudah berada di pulau yang kalian cari. Pulau di mana kalian akan melepas nyawa masing-masing. Tersiraplah darah Prana dan Sekar. Pendekar 212 tetap tenang-tenang saja. Prana memandang lekat-lekat pada si tinggi kekar. Aku mencari manusia bernama Bagaspati. Apakah kau orangnya? Setan alas. Kowe berani sebut nama pemimpin kami seenak perutmu? Terima mampus. Satu hardikan datang dari samping dan satu sambaran angin menderu ke arah leher Prana. Pemuda ini cepat-cepat menyingkir ke samping. Ujung sebilah kelewang menderu di muka hidungnya. Tahan, seru laki-laki bertubuh tinggi kekar. Orang yang tadi menyerang dengan kelewang bersurut mundur. Si tinggi kekar pelototkan mata pada Pranajaya. Manusia tangan buntung, katanya. Aku memang Bagaspati, menyebut namaku berarti mati. Tapi kau masih punya waktu untuk memberi keterangan ada keperluan apa kau dan kawan-kawanmu mencari pulau kami. Kedatanganku atas tugas guruku. Aku sudah duga bahwa kau dan kawan-kawanmu manusia-manusia dari dunia persilatan. Terangkan apa tugasmu dan siapa gurumu, ujar si tinggi besar Bagaspati. Aku diperintahkan untuk mengambil cambuk api angin yang telah kau curi dari guruku. Bagaimanapun Bagaspati menekan rasa terkejutnya, namun pada air mukanya jelas kelihatan perubahan. Apakah kau muridnya Empu Blorok? Tanyanya membentak. Prana anggukkan kepala. Mana cambuk itu? Lekas serahkan padaku. Meledaklah tertawa bekakan Bagaspati. Tanah yang dipijak bergetar saking hebatnya suara tertawa yang disertai tenaga dalam itu. Nyalimu sungguh besar, tangan buntung, kata Bagaspati seraya melangkah ke hadapan Prana. Srit, tiba-tiba Bagaspati cabut pedang panjangnya. Senjata ini berwarna hitam legam bersinar yang menggigitkan. Dia hentikan langkahnya 2 tombak di hadapan Prana lalu membentak. Lekas sebut kau punya nama? Aku tak biasa membunuh manusia dunia persilatan tanpa tahu namanya. Sebagai jawaban, Pranajaya cabut pula pedang Eka Saktinya. Sinar putih berkilau keluar dari senjata mustika itu. Aku datang hanya untuk mengambil cambuk api angin. Kalau kau menghadapinya dengan kekerasan, tak ada jalan lain daripada menabas batang lehermu. Bedebah Sontoloyo, teriak Bagaspati marah. Pedang hitamnya berkelebat ganas, menderu ke arah tubuh Pranajaya, sekaligus merupakan 3 buah serangan berantai yang dahsyat. Murid Empu Blorok tidak tinggal diam. Prana segera kiblatkan senjatanya. Pedang putih dan pedang hitam beradu, mengeluarkan suara keras dan memercikkan bunga api. Terdengar seruan Prana, pedang Eka Sakti terlepas dan mental dari tangannya. Sekejap kemudian senjata itu sudah berada di tangan kiri Bagaspati. Hahaha, gurumu keliwat sembrono, manusia tangan buntung. Murid masih berilmu cetek disuruh mencari Bagaspati. Bagaspati angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Sebut namamu cepat, perintahnya. Pedang hitam di tangan kanan sementara itu perlahan-lahan mulai turun, siap diletakkan ke kepala Pranajaya. Bagaspati, terdengar satu suara dari samping. Sebelum kau bunuh kawanku ini, harap beri kesempatan padaku untuk bicara. Bagaspati palingkan kepala dengan penuh kegusaran. Rambut gondrong, kau bakal terima mampus sesudah kematian kawanmu ini. Pendekar 212, Wiro Sableng, tersenyum. Kami datang secara damai untuk meminta kembali pedang yang telah kau pinjam dari Empu Blorok. Apakah pantas seorang bernama besar sepertimu menyambut kedatangan kami dengan perlakuan seperti ini? Pemuda geblek, pulau ini adalah Pulau Seribu Maut. Kematian bisa terjadi setiap detik. Siapa yang menyebut nama Bagaspati dengan kurang ajar berarti mati, kata Bagaspati dengan membentak marah dan muka merah. Ah, kau masih saja sebut-sebut perkara mati dan mampus, menukasi pendekar 212 sambil cengar-cengir seenaknya. Kawanku sudah bilang bahwa kami datang ke sini untuk minta kembali cambuk api angin.
Soal mati atau mampus bisa diurus kemudian kalau kau sudah serahkan cambuk itu padanya. Malah kini kau rampas pedang kawanku. Pemimpin, yang satu ini biar aku yang bereskan. Satu manusia bertubuh tegap maju dengan kapak besar di tangan kanan. Namanya Sureng Wilis. Dialah yang telah mengetahui kedatangan Prana dan kawan-kawan yang kemudian melaporkan pada Bagaspati. Bagaspati anggukkan kepala. Lekas bereskan dia, Sureng. Sobat, kalau kau punya senjata, silahkan keluarkan. Aku tak begitu senang membunuh manusia bertangan kosong, bentak Sureng Wilis yang saat itu sudah berdiri di hadapan Wiro Sableng. Wiro Sableng garuk kepala. Aku tak ada senjata. Bisa pinjam pedang hitammu, Bagaspati? Tentu saja kemarahan Bagaspati, si kepala bajak laut, menjadi naik ke kepala. Sureng, lekas bunuh manusia keparat itu, teriaknya. Kapak di tangan Sureng Wilis menderu laksana topan. Detik senjata itu berkiblat, detik itu pula lah terdengar jeritan Sureng Wilis. Tubuhnya mencelat mental beberapa tombak, dan kapak yang tadi dipegangnya tahu-tahu sudah berada di tangan Wiro Sableng. Semua mata melotot besar seperti tak percaya melihat kejadian itu. Di ujung sana, Sureng Wilis mencoba bangun dari tanah. Dia berdiri gontai seketika sambil memegangi dadanya. Mulutnya membuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi yang keluar dari mulut itu bukan suara, melainkan darah kental dan segar. Sesaat kemudian, tubuh Sureng Wilis melosot pingsan ke tanah. Anak-anak, tangkap hidup-hidup keparat ini, perintah Bagaspati penuh kemarahan. Abis berkata begitu, dia segera menyerang Prana dengan pedang di tangan. Satu tusukan cepat dikirimkannya kepada Prana. Ketika si pemuda bersurut ke samping kanan, Bagaspati membabat dengan pedang Eka Sakti yang di tangan kirinya. Namun saat itu, satu senjata aneh berkelebat ke arah kepalanya, membuat Bagaspati cepat-cepat urungkan serangan. Ketika dia berpaling, senjata aneh itu membalik lagi dan menderu ke perutnya. Yang menyerang pemimpin bajak ini bukan lain Sekar dengan senjata rantai petaka bumi. Kegusaran dan kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Dia membentak keras dan sekaligus tebar serangan pada Prana dan Sekar. Sewaktu Bagaspati memerintahkan anak-anak buahnya menangkap pendekar 212, maka 5 manusia bertubuh katai maju ke muka. Masing-masing mereka memegang sebuah jala hitam. Satu di antara kelimanya berteriak memberi komando, maka 5 pasang tangan bergerak dan 5 buah jala hitam menebar mulai dari kaki sampai ke kepala Wiro Sableng. Pendekar 212 gerakan kedua tangannya sekaligus. Angin deras memapasi 5 buah jala itu, tapi anehnya jala-jala itu tiada sanggup dibikin mental oleh pukulan dahsyat sang pendekar. Dengan kecepatan luar biasa, salah satu dari jala menjerat tangan Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendeng ini betot tangannya untuk menarik jala dan si katai yang memegangnya, namun tahu-tahu jala itu bergerak cepat dan kini menjirat sampai ke bahu. Di kejapan yang sama, jala kedua menjirat kaki kiri Wiro Sableng. Jala ketiga melibat pinggang, jala keempat membungkus kepala sampai ke dada, jala kelima melingkar di betis kaki kanan. Terdengar lagi teriakan salah satu dari 5 manusia katai itu, dan semua mereka menggerakkan tangan masing-masing. Maka sekali tarik saja, tubuh pendekar 212 tergelimpang dan bergulingan di tanah. Seluruh tubuh mulai dari kaki sampai ke kepala terjerat jala. Pendekar 212 kerahkan tenaga dalam ke ujung 2 tangannya. Tapi kejut Wiro Sableng tidak terkirakan sewaktu menghadapi kenyataan bahwa dia tak sanggup merobek atau membobolkan jala itu dengan 10 jari-jari tangannya. Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya. Tetap sia-sia belaka, malah libatan jala semakin ketat. Tubuh Wiro terhempas ke sebuah pohon. 5 manusia katai anak buah Bagaspati segera mengurungnya. Masing-masing mereka siap membungkuk untuk menotok tubuh pendekar 212. Wiro pejamkan mata, mulutnya komat kamit. Pada saat 10 ujung jari hendak melanda menotok badannya, maka terdengarlah bentakan yang luar biasa kerasnya. Ciahat, 2 larik sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan menderu. 5 manusia katai mencelat dan meraung. Ketika tubuh mereka terhempas ke tanah, kelihatanlah bagaimana pakaian dan kulit mereka melepuh hangus dan hitam. Kelimanya tiada berkutik lagi, tanda tak satu pun saat itu dari manusia-manusia katai ini yang masih bernafas. Wiro telah lepaskan 2 pukulan sinar matahari sekaligus. Melihat 5 jala sakti, demikian nama kelima manusia katai itu, menemui kematian, maka seluruh anak buah Bagaspati segera menggempur pendekar 212. Di lain pihak, Bagaspati sendiri saat itu tengah mendesak hebat Pranajaya yang bertangan kosong dan Sekar yang bersenjatakan rantai petaka bumi.
Paling lama, kedua muda-mudi ini hanya akan sanggup bertahan sebanyak 5 jurus. Pendekar 212 memandang berkeliling. Kira-kira 60 orang anak buah Bagaspati yang memegang berbagai macam senjata mengurungnya sangat rapat. Wiro tak dapat menduga sampai di mana kehebatan ilmu silat bajak-bajak laut ini. Jika mereka cuma mengandalkan ilmu silat luaran, jumlah mereka terlalu banyak untuk mengeroyok satu orang musuh. Salah-salah, mereka bisa baku hantam membunuh kawan sendiri. Dengan pandangan tenang, pendekar 212 menyapu muka-muka bajak laut yang semakin maju dan memperketat pengurungan. Kalian mau main keroyok, kertak Wiro? Boleh. Kedua telapak tangan dipentang ke muka. Tapi sebelum kalian mulai, aku masih beri satu peringatan pada kalian. Jika kalian semua berjanji mau hidup menjadi orang baik-baik, menghentikan kerja sebagai bajak laut, niscaya aku ampuni jiwa kalian. Seorang bajak berbadan tegap yang cuma memakai celana dan berbadan penuh bulu meludah ke tanah. Jangan mengigau, pemuda keparat, semprotnya. Tubuhmu akan tercincang lumat. Wiro Sableng tertawa dan keluarkan siulan dari sela bibirnya. Pulau ini pulau 1000 maut. Berat kalian yang keras-keras kepala akan mati dalam 1000 cara. Majulah, si dada berbulu memandang berkeliling. Kawan-kawan, mari berebut pahala menghabiskan nyawa busuk manusia edan ini. Abis berkata begitu, dia keluarkan suara melengking hebat dan 60 manusia laksana lingkaran air bah datang menyerang. Wiro membentak dahsyat. Pulau itu serasa bergoncang. Liang-liang telinga laksana ditusuk. Meskipun hati tergetar, namun ke-60 bajak itu terus juga menyerang. Puluhan senjata berserabutan. Manusia-manusia tolol, pergilah, teriak Wiro Sableng. Kedua tangannya diputar di atas kepala, demikian cepatnya laksana titiran. Dari kedua telapak tangan pendekar 212 menderu-deru angin dahsyat. Pasir beterbangan, daun-daun pepohonan luruh gugur. 19 bajak laut yang paling muka merasakan tubuh mereka seperti ditahan oleh dinding keras yang tak dapat dilihat mata. Kejut mereka bukan main, dan belum lagi habis kejut itu, Wiro tiba-tiba membentak sekali lagi. Ke-19 orang bajak laut itu berpelantingan laksana daun kering disapu angin. Pukulan yang dikeluarkan pendekar 21 tadi adalah pukulan angin puyuh. Bajak-bajak yang lain dengan kalap melompat ke muka dan babatkan senjata masing-masing. Wiro Sableng membentak lagi, dan belasan bajak kembali terpelanting. Suasana menjadi kacau balau kini. Mereka berteriak-teriak tapi tak berani maju ke muka, sekalipun saat itu Wiro sudah hentikan pukulan angin puyuhnya. Kenapa pada teriak-teriak macam monyet terbakar ekor? Tanya Wiro mengejek. Ayo majulah, bukankah kalian mau mencincang aku? Mendadak pendekar 212 mendengar suara beradunya senjata dan suara seruan sekal. Sewaktu dipalingkannya kepalanya, Wiro masih sempat melihat bagaimana pedang hitam di tangan Bagaspati berhasil memapas putus rantai petaka bumi yang menjadi senjata sekal. Pedang hitam itu kemudian laksana kilat membabat ke perut si gadis. Sekar tak punya kesempatan mengelak karena saat itu perhatiannya telah terpukau oleh putusnya senjatanya serta rasa sakit yang menjalari lengan kanannya akibat beradu senjata tadi. Pranajaya yang melihat bahaya itu, dengan kalap dan dengan tangan kosong lepaskan pukulan angin sewu ke arah Bagaspati. Tapi tiada guna, babatan pedang Bagaspati datang terlalu cepat, dan Bagaspati sendiri masih sempat putar pedang Eka Sakti di tangan kirinya untuk melindungi dirinya dari pukulan angin sewu itu. Satu jari lagi pedang hitam di tangan kanan Bagaspati akan merobek perut dan membusaikan usus Sekar, maka dari samping menderu selarik sinar putih yang dahsyat. Demikian dahsyatnya sehingga Bagaspati terpaksa tarik pulang tangan kanannya dan melompat ke belakang beberapa tombak. Wus, pukulan sinar matahari menggebu di depan hidung pemimpin bajak laut itu. Mata Bagaspati kelihatan tambah besar dan tambah merah, tapi air mukanya pucat pasi. Dia sadar, terlambat sedikit saja dia melompat tadi, pastilah dia akan konyol dilanda sinar putih pukulan lawan. Kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Lebih-lebih melihat belasan anak buahnya bergeletakan pingsan di mana-mana dan yang masih hidup berdiri dengan muka pucat di tempat masing-masing, sama sekali tidak menyerang atau mengeroyok Wiro Sableng. Keparat, kenapa kalian melongo semua? Lekas bereskan setan alas yang satu ini. Anggota-anggota bajak laut itu bimbang seketika. Namun karena ngeri pada kemarahan serta hukuman yang kelak bakal mereka terima dari pimpinan mereka, 20 orang di antaranya segera maju dan serentak menyerang.